Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tugas mata kuliah UAS kriptografi tentang kombinasi untuk implementasi enkripsi, prototin, dan steganografi. Berikut tampilan dari aplikasi kami. Nah, di sini karena kami adalah kombinasi dari prototin dan steganografi, maka apabila kita memasukkan teks, kita proses embed, itu muncul pesan harus kita pilih gambar dulu karena kita adalah kombinasi keduanya. Begitu juga jika kita hanya memasukkan gambar, kita embed, itu juga tidak akan bisa. Baik, maka kita masukkan dua-duanya antara gambar dan teks. Kita proses embed, berhasil. Selanjutnya kita coba untuk encrypt pesan. Kita cari gambar yang sudah kita encrypt tadi. Kemudian kita proses decrypt, muncul pesan kita. Untuk selanjutnya kami akan coba menjelaskan coding kami. Untuk selanjutnya kita jelaskan coding kita. Kita buat fungsi enkripsi. Kita inisialisasi variabel hasil. Lakukan pengulangan terhadap karakter inputan kita. Kita cek apakah dia huruf besar, huruf kecil, atau karakter yang lain. Jika huruf kecil, maka cek desimal dari nilai ASCII dari karakter kita. Kurangi dengan nilai desimal pada tabel ASCII huruf A kecil. Ini berfungsi untuk mengembalikan bahwa alfabet itu dimulai dari angka 0 sampai dengan 25. Kita tambahkan dengan nilai 13. Kita mod 26. Kemudian kita tambahkan lagi dengan nilai desimal dari huruf A agar komputer bisa membaca. Jika hurufnya kemudian cek kembali, jika dia huruf besar, maka lakukan perhitungan seperti yang di atas. Kalau dia bukan huruf besar atau huruf kecil, maka hasilnya ini adalah sama dengan karakter. Misalkan itu titik, koma, ataupun spasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa rotatin itu adalah perulangan pada huruf ke-13 dan jumlah alfabet itu ada 26, maka proses enkripsi 2 kali akan mengembalikan nilai teks ke awal. Pada deklarasi fungsi deskripsi ini, kita memanggil kembali fungsi enkripsi di atas karena seperti kita ketahui tadi bahwa enkripsi 2 kali akan mengembalikan teks pada nilai yang awal. Sekian dari kami, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Monggo yang selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan coding di balik tampilan embed pesan berikut. Penerapan metode stenografi LSD diawali dengan membuka gambar dan mengonversinya ke dalam RGB agar setiap pixel memiliki 3 komponen warna. Ukuran gambar disimpan dalam variabel lebar dan tinggi. Pesan dienkripsi menggunakan root 13 ditambah batas sebagai penanda batas pesan. Selanjutnya pesan yang dienkripsi diubah menjadi bentuk biner deretan 1 dan 0 menggunakan fungsi berikut supaya sehingga setiap karakter direpresentasikan menjadi 8 bit. Selanjutnya melakukan pengecekan jika pesan biner lebih banyak dibanding gambar, maka akan mengembalikan pesan terlalu panjang karena setiap pixel hanya dapat memuat 3 bit di setiap channelnya. Selanjutnya melakukan perulangan setiap pixel pada gambar. Prosesnya mengisikan bit pesan ke dalam bit terakhir suatu channel. Mengubah bit terakhir channel menjadi 0 dengan logika AND dan mengubah bit terakhir sesuai dengan bit pesan dengan logika OR. Contohnya, pada channel N nilai awal 255, biner awalnya 1111111, bit pesannya 1, kita operasikan ke dalam sini
255 dan 254 or 1 bit pesannya hasil akhirnya 255. Binernya sama dengan ini tidak berubah karena bit pesannya 1. Contoh kedua pada channel G, nilai awalnya 129, biner awalnya berikut, bit pesannya 0, kita operasikan ke dalam ini 129 dan 254 or 0, hasil akhirnya 128. Biner terakhirnya berubah menjadi 0 karena bit pesannya 0. Selanjutnya setelah gambar berhasil disisipkan, data pixel diperbarui, kemudian dicek apakah panjang indeks bit sama dengan pesan. Jika benar, maka gambar akan disimpan dikonversi dengan mode BMP, kemudian mengembalikan pesan-pesan berhasil di-embed ke gambar BMP. Ekstraksi dari steganografi LSB dan deskripsi ROT13. Berikut adalah tampilan dari aplikasi kita. Jika sudah diklik tombol ekstrak, maka akan muncul teksnya, pesannya, dan pop-up kalau berhasil diekstrak. Ini adalah metode dibalik fungsi ekstraknya, yaitu pertama adalah membuka gambar yang diinputkan, terus mengubah menjadi RGB, kemudian mengambil list pixel dari gambar tadi. Kemudian pada setiap pixel kita akan mengambil bit terakhirnya setiap channel RGB tadi, kemudian memasukkan ke variabel buffer biner. Prosesnya yaitu menggunakan tabel adalah menggunakan logika N, yaitu channel red green-nya dengan N1, dimana contohnya adalah ini adalah channel red yang nilainya 254, yang kalau dibuat jadi biner adalah 110, kemudian ditambah dan 1, dimana nilai binarnya adalah 001, yang menggunakan tabel kebenaran. Jika semuanya bertemu dengan 0, maka nilainya adalah 0, dan jika bertemu dengan 1, maka nilainya adalah nilainya dia sendiri. Di sini adalah 0 ketemu 1, maka diambilnya 0. Gitu pula dengan channel green dan blue, diambil bit terakhirnya yaitu 1, di sini juga 1, kemudian dimasukkan ke variabel buffer biner ini menggunakan extend dan jenisnya adalah string. Kemudian jika dilakukan pengecekan panjang karakter di string buffer biner apakah sudah minimal 8 atau lebih. Jika iya, maka akan mengambil 8 bit pertamanya, terus di buffer binarnya tadi dihapus bit 8-nya, yang tadi bit 8 diambil disimpan dalam variabel byte, kemudian karakternya diubah menjadi karakter dan disimpan menjadi pada variabel pesan terekstrak ini, karakternya. Kemudian dicek lagi jika pesan terekstrak tadi sudah menemukan tanda pagar 3 kali, yaitu yang tadi kita pakai untuk mengakhiri pesan di proses embed, maka proses akan berakhir dan melakukan dekripsi menggunakan RO3 dan program berakhir. Jika tidak, maka akan mengembalikan tidak ditemukan pesan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.